pesan terakhir. Saudara, perpisahan memang tidak akan pernah mudah karena sifat manusia adalah menerima, bukan melepaskan. Manusia selalu ingin memiliki, bukan melepaskan dan membiarkan apa yang ada dalam diri kita. Jikalau perpisahan itu harus terjadi dan ajal kita makin mendekat, apa pesan terakhirmu kepada orang-orang yang kau kasihi? Saya yakin pesan itu pasti tidak panjang lebar. Sangat penting dan kau akan sampaikan itu dengan jelas kepada mereka. Misalkan kita akan berkata kepada pasangan kita bilang, aku mengasihimu. Maafkan kalau selama bertahun-tahun cara mengasihiku tidak sesuai dengan apa yang engkau pikirkan. Dan mungkin banyak pesan-pesan yang lain. Atau sebaliknya, apakah kita masih ingat pesan terakhir dari orang yang kita kasihi, yang sudah meninggalkan kita? Saudara, Pendeta Rick Warren sangat ingat apa yang menjadi pesan terakhir papanya yang juga seorang pendeta, yang kemudian berkata, persembahkan satu lagi jiwa kepada Tuhan. Dan kata-kata itulah yang memacu dia, mendorong dia dalam setiap pelayanan. Sudahkah dia bukan hanya sekedar melayani jemaat, tetapi juga menjangkau orang yang masih di luar jemaat. Saudara, bukan yang seperti Baku Sedu, itu tanah di Malalayang jangan dijual ya. Tanah yang di Mapanget jangan dijual ya. Kenapa Pak? Karena itu milik orang lain. Itu yang Baku Sedu ya. Saudara, ketika ada pesan terakhir yang harus kita sampaikan, pesan apa yang kita akan berikan? Tadi selesai ibadah, Isemu itu ngomong sama saya. Imuse katanya tanya, Pendeta Samgar mau kemana kok sudah pesan terakhir? Mau pindah dari Gemim Kristus ya? Saudara, seringkali kenaikan Tuhan Yesus agak terabaikan. Kadangkala oleh panitia HRG di beberapa gereja. Karena salah satunya dari sisi dana. Tadi ada Baku Sedu di konsistori. Kenapa baru sekarang pakai logo HRG? Ya dana belum cair. Kita Baku Sedu dengan mereka. Soalnya kadang-kala kita membuang uang begitu banyak untuk Natal. Mungkin untuk Jumat Agung sebagian kecil lagi. Dan makin menipis di kenaikan Tuhan Yesus. Dan hampir lenyap ketika peristiwa Pentakosta. Tidak ada dana sama sekali. Saudara, menjadi pesan terakhir seringkali terlupakan. Saudara, ada kartu nama untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ada kartu-kartu yang mungkin dicetak untuk peristiwa Jumat Agung, Paskah. Tapi Happy Ascension Day rasanya aneh ya. Biasanya kalau tiap pagi di acara Natal maupun Jumat Agung, Paskah, WA saya ini penuh dengan ucapan selamat dari teman-teman waktu melayani di Bandung, di Surabaya maupun di jemaat kita. Selamat hari Natal Pak ya. Tapi hari perayaan Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus nyaris tak terdengar, kata sebuah iklan. Saudara, terlupakan karena kita tidak pernah kaitkan itu dengan pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Ketika kita mau mengkaitkan kenaikan Tuhan Yesus itu kepada pesan terakhir dari Tuhan Yesus, maka itu akan kemudian menjadi sesuatu yang berbeda. Mari kita melihat pesan terakhir di dalam Kisah pasal pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Secara khusus pesan di dalam pasal pertama ayat yang ke-8. Mari kita baca silih berganti, saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membicarakan kenaikan Tuhan Yesus, seperti kita itu sedang membangun sebuah rumah yang sangat indah. Secara detail kita semua sudah periksa itu. Kita mau di mana posisi kamar, kamar mandi, dapur dan sebagainya. Setelah jadi, satu hari pun kita tidak pernah menempati rumah itu. Saudara, kita sedang kemudian merencanakan ini dan itu. Secara detail kita sudah mempersiapkan semuanya itu. Tetapi kita tidak pernah kemudian mengeksekusi semua planning kita itu yang begitu detail. Membicarakan kenaikan Tuhan Yesus seperti kita sedang merancang sebuah bom untuk kita ledakkan pada sebuah objek. Tetapi detonator itu kita tidak pernah pencet. Tidak pernah kita klik. Dan kemudian bom itu meledak di sebuah objek yang kita sedang rancangkan. Soal ayat 8 ini adalah sebuah detonator yang sedang kita pegang. Ketika kita percaya Tuhan Yesus memberikan setiap orang detonator itu. Supaya kita boleh ledakan itu dan orang-orang yang merasakan itu menikmati dampak ledakan dari hidup kita itu. Saudara, kalau ayat 8 itu selalu kita kenang, kita ingat, tetapi detonator itu hanya kita pegang, maka ayat 11 itu akan terus terjadi. Kita hanya melongo, kita hanya menatap ke langit, kita hanya diam di tempat atau berjalan di tempat tanpa melakukan sesuatu apapun. Dan gereja kemudian hanya berkembang dan tidak dirasakan orang sekitar, hanya dirasakan oleh jemaat. Ketika pesan terakhir dalam pasal pertama ayat 8 itu bahwa kuasa Tuhan itu ada. Kuasa Roh Kudus dicurahkan kepadamu, tetapi kita tidak pergi. Kita diam di tempat. Kita hanya melongo ke atas, menikmati ibadah ini tanpa berbuat sesuatu. Bukankah itu seperti detonator yang kita tidak pernah meledak? Tak akan terjadi. Surah Yesus katakan, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Saudara, saya kasih stabilo orang-orang Galilea. Kenapa kedua orang malaikat Tuhan itu secara khusus memanggil dan menekankan kata hai orang-orang Galilea? Padahal murid-muridnya gak semua dari Galilea. Karena orang-orang Galilea menurut sejarah adalah orang-orang yang selalu ingin mencari kebenaran. Kata Galilea itu adalah roda yang melakukan perubahan demi perubahan. Roda yang terus berputar. Roda yang tidak akan pernah diam. Sehingga malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, hai murid-murid Yesus, apakah engkau seperti orang-orang Galilea yang terus mau bergerak, melakukan revolusi? Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Galilea adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah hidup untuk tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan bersama dengan Tuhan. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Bahwa suatu hari di dalam masa kenaikan Tuhan Yesus sampai pada kedatangan kedua kali itu mereka akan melakukan perubahan demi perubahan. Memberi diri untuk Tuhan. Berharap suatu hari Tuhan ketika datang
Aku akan menghadap engkau dan aku tidak akan pernah kecewa karena dalam masa kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus itu aku sudah melakukan sesuatu untuk engkau. Surah Alkitab mencatat 70% dari seluruh mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu terjadi di Galilea. Waktu itu kemudian mereka katakan, hai orang-orang Galilea, hai murid-murid Yesus, apakah engkau akan mengalami dan menikmati mujizat itu? Kalau engkau hanya melongo ke atas, hanya merasa keterhilangan bahwa Yesus yang selama ini mereka harapkan menjadi pegangan hidup mereka, yang memimpin mereka telah pergi meninggalkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat detonator itu ada di tangan saya dan saudara-saudara. Suatu hari ada seorang pemuda yang sudah bekerja di sebuah kota besar, mengajak temannya yang dari kampung yang betul-betul kampung yang sangat sederhana, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Ketika dia datang ke kota besar itu terkagum-kagum melihat bangunan begitu tinggi-tinggi. Semuanya dari bahan beton, sedangkan di kampungnya bahan yang sederhana, pakai tanah liat dan sebagainya. Dia terkagum-kagum melihat sebuah benda yang besar kotak dan muncul warna. Muncul gambar yang bergerak yang kita sebut televisi. Dia terbingung-bingung, orang begitu banyak kepalanya menunduk dengan yang kita sebut handphone itu. Mereka kok bergerak dan tangannya kok bisa menggerakkan ini dan bisa muncul banyak hal di dalam gadget mereka itu. Dia terbingung-bingung. Dia melihat ada kuda-kuda besi. Di kampungnya hanya kuda sapi, keledai. Kok di kota ini mobil-mobil besi yang bergerak seperti kuda. Tetapi dari semua bahan-bahan yang begitu modern di kota besar itu, ada satu benda yang menarik diri dia. Seperti sebuah bunga yang layu, yang kita sebut itu keran air. Dia terkagum-kagum karena melihat apa? Kok bisa hanya diputar begitu air muncul dari keran tempat dia cuci tangan. Maka dia kemudian bertekad, saya akan beli bahan ini untuk saya bawa ke kampung saya dan saya tunjukkan pada teman-teman, ini benda ajaib yang bisa mengeluarkan air sehingga kita tidak perlu lagi berkilo-kilometer untuk mendapatkan air dari kampung kita. Dengan semangat yang begitu menggebu-gebu, dia pulang kampung. Ketika waktunya dia pulang kampung, dia tunjukkan, panggil teman-teman, tunjukkan barang yang antik ini, yang luar biasa ini. Dia kemudian tunjukkan, dia tanam di depan tanah rumah dia, dan dia mulai buka. Tetapi air keluar enggak? Enggak. Kiri kanan kok enggak nyala. Kenapa? Dia hanya perantara. Dia lupa menyambungkan pada sumber airnya. Saudara, ketika percaya Tuhan Yesus, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, engkau sesungguhnya sudah terhubung pada sumber kehidupan itu. Sumber kuasa itu. Sehingga saya katakan detonator itu ada di tangan saudara. Tangan saya. Tetapi kalau engkau enggak pergi, maka kuasa itu terdiam di tangan saudara, di hidup saudara. Saudara, sapaan malaikat itu menyadarkan mereka, menyentak mereka, supaya mereka sadar bahwa hidup mereka bukan hanya menatap ke atas. Malaikat ingin mengingatkan, hai orang-orang Galilea, lihat ke bawah. Ladang sudah menguning. Orang-orang yang mau dilayani oleh engkau ada di bawah, bukan di atas. Dan perkataan malaikat itu kemudian mengingatkan mereka. Sehingga kemudian Lukas 24 ayat 52 mencatat demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka apa? Pulang ke Yerusalem. Yang tidak dicatat oleh Kisah Rasul, yaitu apa katakan? Dengan sangat bersukacita. Saudara, perkataan malaikat itu menyadarkan mereka bahwa peristiwa kenaikan bukanlah keterhilangan. Peristiwa kenaikan bukan
bukan sesuatu yang kemudian membuat mereka terlunta-lunta, bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenaikan bukanlah keterhilangan mereka akan pegangan hidup. Kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan level kita dalam pelayanan kita. Tuhan sedang memberikan kesempatan pada setiap kita, seluruh murid-murid Tuhan Yesus, untuk bekerja lebih besar dari Dia. Kenaikan menjadi tanda seperti waktu Dia di atas kayu salib. Tetelestai. Pelayananku di bumi sudah selesai. Sekarang generasimu, waktumu, hidupmu, kamu persembahkan untuk Tuhan. Saudara, kenaikan adalah kesempatan mereka untuk berkarya lebih luas, bekerja lebih hebat lagi. Saudara, perpisahan selalu mengajarkan kepada kita bahwa siapapun boleh pergi, siapapun boleh datang. Tetapi ingat, ada generasi yang pergi, ada generasi baru yang datang, tetapi Yesus tetap ada. Di zaman itu, di tempat itu, di gereja itu, di hidupmu. Sehingga dikatakan Efesus pasal 4 ayat 8. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawan-tawanan, ia kemudian memberikan pemberian kepada manusia. Soalnya ketika dia pergi tidak meninggalkan begitu saja diam. Tidak melakukan sesuatu, enggak, Tuhan beri kuasa. Dan kuasa itu terjadi 10 hari, yaitu dalam peristiwa Pentakosta. Selama 10 hari itulah mereka di Yerusalem berdoa, mempersiapkan diri, merapikan detonator dalam hidup mereka supaya ketika mereka pergi keluar dari Yerusalem, ledakan demi ledakan itu kemudian terjadi. Dan kisah para rasul kemudian membuktikan ribuan orang percaya Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang kemudian mengalami pencurahan Roh Kudus. Ada orang-orang yang kemudian dilepaskan daripada ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Tetapi Alkitab juga mencatat setiap kali ada mukjizat selalu ada tantangan. Setiap kali ada mukjizat ada yang coba untuk merusak pelayanan mereka. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus di satu sisi menjadi tetelestai, mengakhiri tanda petik pelayanan Tuhan Yesus, tetapi menjadi sebuah awal, sebuah generasi yang besar, generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk bekerja lebih luas, lebih lebar, lebih dalam lagi daripada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan memang terjadi. Ribuan orang kemudian percaya Tuhan Yesus. Ribuan orang berani mati untuk Tuhan Yesus. Kalau tidak detonator itu tidak diledakkan, tidak akan terjadi itu. Kalau detonator itu tidak diledakkan, kita tidak berdiri di sini maupun duduk di sini. Tidak akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dalam bentuk apapun itu, mukjizat, pencurahan roh, pertobatan, pelepasan orang dari roh jahat, tidak akan terjadi jikalau murid-murid Tuhan Yesus tidak pergi ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau mereka hanya melongo, ayat 11 itu melihat dengan kesedihan, kenapa Tuhan tinggalkan kami? Saudara, apa relasi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dampaknya bagi generasi kita, bagi gereja kita di zaman ini? Itu yang penting. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sudah lewat. Murid-murid Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, yang kita bisa pelajari, Tuhan memakai selalu generasi demi generasi. Makin muncul generasi baru, muncul sebuah pelayanan yang lebih besar, lebih dahsyat yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Saudara, itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin generasi setelah itu ada generasi yang makin hari makin hebat. Tetapi generasi yang depan akan menjadi generasi yang hebat adalah juga tergantung daripada generasi saat itu. Saudara, kita diingatkan bahwa kalau kita bisa mempersiapkan sebuah pelayanan itu menjadi besar bukan karena kita.
Tetapi kebersamaan kita dengan semua orang. Generasi selanjutnya menjadi generasi yang besar ketika ada sebuah generasi yang mempersiapkan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sejarah kekristenan terus membuktikan satu generasi demi satu generasi pergi. Tetapi apakah ketika generasi itu pergi, generasi yang sebelum pergi itu mempersiapkan generasi sesudahnya? Pelayanan menjadi pelayanan yang hebat memang tidak bisa pungkiri karena orang-orang yang sudah mendahului pelayanan di Gembim Kristus Manado. Sampai sebesar ini yang kita bisa duduk menikmati. Saudara, generasi yang lalu sudah melakukan banyak hal sesuai dengan zaman mereka, kemampuan mereka, talenta yang mereka miliki. Tetapi generasi selanjutnya itu, apakah generasi setelah itu akan melakukan semua lebih hebat? Saudara, tidak boleh dilupakan bahwa penerusnya seharusnya jauh lebih hebat, lebih besar. Oleh itu mari kita generasi-generasi senior termasuk saya yang sudah kepala 6 ini. Apakah kita mempersiapkan generasi sesudahnya? Apakah dengan legowo, dengan hati yang besar kita melepaskan pelayanan yang sudah kita pernah lakukan? Dan membiarkan mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita melihatnya dari jauh. Sesekali kalau mereka agak sedikit melenceng diberikan nasihat. Bukan mengkritik mereka, merecoki mereka. Oh dulu begini dok gereja ini, kok sekarang di tangan kalian menjadi begini sih? Kenapa begini sih? Apa yang terjadi pada gereja zaman sekarang ini sih? Kenapa anak mudanya begini sih? Enggak, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah mendoakan mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka memiliki roh yang lebih hebat daripada roh kami. Biarlah semangat mereka lebih besar daripada semangat generasi kami. Itu yang harus kita lakukan. Bukan merecoki, menggandoli mereka seolah apa. Ingat kita sudah lakukan banyak hal di gereja ini. Kita sudah lebih besar dari kalian. Jangan bikin-bikin macam-macam ya. Tidak begitu. Walaupun selalu ada orang-orang seperti itu di gereja. Selalu ada. Biarkan mereka berjalan seperti itu. Karena firman Tuhan kisah seperti itu. Kisah Rasul membuktikan. Ketika Petrus berkhotbah begitu besar, ada juga godaan, ada tantangan. Tetapi menjadi masalah, engkau mau jadi orang yang ngerecokin, atau engkau menjadi generasi yang mendoakan mereka, memberkati mereka, melepas mereka pergi. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan pada generasi yang baru ini. Saudara muda, butuh juga kebesaran hati daripada kita yang senior ini. Supaya yang muda-muda ini bekerja lebih hebat lagi. Butuh kerelaan dan kerendahan hati kita melepaskan mereka. Saudara, ada sebuah gereja di sebuah sinode di Indonesia ini. Ketika pendiri melakukan banyak hal dan gereja itu menjadi gereja yang besar. Dan ketika dia pensiun, maka kemudian gereja rapat. Bagaimana ini? Siapa yang menggantikan ini? Maka kemudian mereka menetapkan 7 orang pengganti daripada pendeta yang besar ini. Satu sisi positif. Bahwa sekarang generasi yang baru bukanlah generasi yang one man show. Semuanya 1 orang. Tetapi secara negatif artinya apa? Seolah-olah wah yang dahulu itu rohnya itu luar biasa. Hanya bisa digantikan oleh 7 pemimpin. Seolah gak bisa menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Ada satu juga gereja. Saya menceritakan ini karena dia juga men-sharingkan pada saya. Dan saya tahu kondisi dia. Ketika gembala sidang yang senior itu harus pensiun. Harus emeritus. Karena peraturan di gereja itu memang sangat ketat. Begitu sistematis peraturannya begitu baik. Terpaksa turun dan kemudian rekan saya itu yang naik jadi gembala sidang. Ketika dia mulai naik, tak lebih dari hitungan bulan, muncullah beberapa kritikan demi kritikan. Input demi input kepada majelis. Kok hamba Tuhan ini yang jadi penggantinya?
Kenapa orangnya harus begini? Kenapa nggak begini? Bla 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 bla. Dia hanya bisa tutup telinga. Sampai satu titik dia nggak tahan, dia mengundurkan diri jadi kepala sidang. Dan bukan hanya mengundurkan dari gereja itu, tapi bukan hanya mengundurkan dari gembala sidang, dia mengundurkan diri dari sebuah gereja dan pindah gereja. Bukan. Tugas kita bukan membandingkan. Halo jemaat. Setiap generasi ada keunikannya, mereka ada kelebihan juga ada kelemahan. Tapi jangan terus lihat kelemahan mereka. Kalau kita sebagai generasi sendiri hanya melihat kelemahan demi kelemahan, gereja itu gak berkembang, anak-anak muda itu gak akan berkembang. Dan akhirnya gereja itu mengangkat gembala yang senior ulang. Bukankah itu kemunduran? Bukan kemajuan, kemunduran. Saya bersyukur di kemajelisan yang baru ini ada beberapa yang muda-muda. Walaupun belum terlalu muda. Seharusnya ada generasi yang umur 20-an, 30-an, 40-an. Itu ada sekitar cukup besar. Baru generasi yang 50 sekitar 25% lah. Tadi saya ngomong di KU1. Saya diutus oleh BPMJ bekerja bersama-sama di Yayasan Ebenezer. Bersyukur. Ketuanya baru bersama-sama anak-anak yang muda-muda, ada juga yang senior. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Mungkin orang sudah takut. Hah? Masih muda itu Henry Wansaga. Siapa dia? Gak pernah jadi majelis, gak pernah jadi pengurus. Tiba-tiba memimpin sebuah yayasan yang besar ini. Oh iya. Ini milik Tuhan, bukan milik satu orang. Seolah-olah segera ketika anak muda takut ini sekolah ini jadi terpuruk. Enggak. Ini milik Tuhan. Bersyukur di rayon tadi baru saya ingat di rayon Wonasa Billy masih muda. Saya rindu ada majlis-majlis yang muda-muda supaya dengan semangat mereka yang muda itu mereka melakukan yang sesuatu yang lebih besar. Saya jamin anak-anak muda lebih energik, lebih banyak ide dan kita hanya membutuhkan beri mereka pakar. Beri mereka hanya nasihat, juga usah ngerecokin. Beri mereka pakar. Sehingga mereka kemudian bisa berjalan. Makin berkembang, makin berkembang. Kalau gereja berkembang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tak perlu ingat, pelayanan yang sudah kita kerjakan puluhan tahun yang lalu, semua sudah menjadi abu kok di mata Tuhan. Bukankah perjanjian lama ketika seorang imam memberikan persembahan korban syukur, korban perjanjian ini dan itu, korban dosa. Ketika mereka mempersembahkan puluhan mungkin lembu, sulung yang tidak bercacat. Ketika dipersembahkan bukankah semuanya kemudian apa? Jadi abu. Tidak mungkin orang itu kemudian berteriak, saya sudah persembahkan di mezbah korban itu 100 ekor sapi. Soalnya nggak bisa mengais-ngais semuanya jadi apa? Jadi abu. Biarlah Tuhan yang mencatat apa yang sudah kau kerjakan. Bukan manusia, gak perlu catatan manusia. Biarlah Tuhan mencatat apa yang sudah kau kerjakan bagi pelayanan di mana Tuhan tempatkan kau melayani. Saudara Townsend Trotman, seorang pendiri navigator, seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa, dihormati, bahkan ada petik dikultuskan. Ketika dia meninggal, orang sudah ketakutan bagaimana pelayan navigator, sebuah pelayanan misi, ini bisa berjalan dengan baik. Maka sementara waktu PLT, pelaksana tugas sementara, Lorne Sani menjadi penerus sementara. Setelah berapa tahun si Lorne Sani itu bersaksi, saya cuma ada di sini sampai orang lain yang lebih cocok menggantikan Trotman itu untuk meneruskan pelayanan navigator selanjutnya. Semua orang merasa dia hanya caretaker, PLT. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengingatkan dia, kau bukan PLT. Engkau akan bisa lebih hebat daripada Trotman. Dan memang terjadi setelah itu. Navigator berkembang bukan hanya di 12 negara. Di tangan Lorne Sani itu navigator berkembang di 71 negara dari 12 negara. Soal apa arti kenaikan Tuhan Yesus bagi saudara pribadi? Bagi kita maaf, kita yang karena
Kita, saya ngomong kita itu berarti saya, generasi yang senior yang sudah mau bau tanah. Makanya tadi penginjil Iren godain saya ke suaminya. Pierre, hari ini kita harus hadir. Minggu boleh kita tidak hadir, tapi ini pesan terakhir dari musuh Samka, harus dengarin sebelum meninggal dia. Baik ya Pak Kusedo dengan saya. Semua orang sudah godain. Pak, khotbahnya pesan terakhir memang sudah mau ini, setelah ini mau pergi. Amin, setelah itu memang mau pergi. Saudara, bagi generasi kita yang senior, mari kita lepaskan nostalgia kita terhadap apa yang sudah kita kerjakan di bidang kita masing-masing. Lepaskan dengan kebesaran hati, berikan detonator yang lebih besar kepada generasi yang sesudahnya. Bagi kaum muda, beranikah engkau minta ayat ke-6 itu di dalam hidupmu? Tuhan, dikatakan, maukah engkau pada masa ini atau di dalam generasiku engkau memulihkan kerajaanmu? Seperti pertanyaan Elia kepada Elisa, apa yang kau minta sebelum aku pergi? Elisa bilang, aku minta 2 kali lipat dari rohmu. Elia bilang, aku tidak bisa melakukan. Benar, memang bukan Elia yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Penafsir mengatakan bahwa sebenarnya permintaan adalah permintaan bahwa Elia berikan hak penerus itu kepadaku. Dan memang bukan hanya sekedar hak penerus atau hak kesulungan. Pengganti daripada Elia kepada Elisa itu terjadi. Dan memang 2 kali lipat. Apa yang dikerjakan Elia lebih besar lagi dilakukan Elia. Elia banyak berkeluh kesah dan merasa diri hebat. Tapi Elisa tidak pernah merasakan itu. Bekerja melayani, memberikan hidup dia. Halo anak-anak muda. Apa yang kau minta kepada Tuhan di zamanmu, di generasimu? Beranikah engkau berkatakan, Tuhan, I'm ready for you. Beranikah engkau dengan segala talenta yang kau miliki, berikan itu untuk Tuhan. Jangan hanya sekedar perpuluhanmu secara materi. Puji Tuhan kalau engkau bisa memberikan sesuai dengan kemampuanmu, dengan uangmu engkau memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tetapi beranikah engkau juga memberikan perpuluhan waktumu untuk Tuhan. Sehingga Tuhan pakai bukan hanya perusahaanmu, uangmu begitu berlipat-lipat. Tetapi pelayananmu juga berlipat-lipat. Saya rindu generasi muda penerus kita akan berkembang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Soalnya kenapa Tuhan Yesus setelah kebangkitan tidak langsung naik ke surga? Harus 40 hari bersama-sama di bumi ini. Karena dia ingin terus mengingatkan. Bahwa aku ada untuk engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Soalnya kalau Tuhan Yesus mau pergi, dia bisa pergi. Tetapi dia tahu bahwa murid-murid belum siap untuk melanjutkan itu. Maka dia mendampingi selama 40 hari itu. Bayangkan apa yang terjadi kalau kita yang senior, kita yang sudah banyak pengalaman dalam pelayanan ini, berani mendampingi mereka, membimbing mereka, bukan merecoki mereka. Salah terus kok, kerja bagaimana ini? Saya tahu beberapa di jemaat kita bisa berbahasa Mandarin. Tetapi mereka takut menjadi translator di sini. Kenapa? Pasti setelah turun langsung ada. Salah pemakaian penggunaan kata, kalau di dalam Alkitab tidak boleh pakai kata ini walaupun artinya sama. Itu terjadi pada waktu saya pelayanan di Bandung. Ada satu hamba Tuhan 2 tahun di Nanjing. Khotbah bahasa Mandarin. Turun langsung ada satu jemaat. Muse, kalau pakai kata ini tidak boleh pakai kata ini kata yang pakai untuk sehari-hari. Kalau hal rohani harus pakai kata ini. Yang penting kan bukan masalah ini biasa dipakai rohani atau enggak rohani kan. Yang penting berita itu sampai enggak kepada orang-orang yang hanya mengerti bahasa Mandarin. Nanti kalau yang singer nyanyi salah sedikit paset. Museto, kenapa singernya model begitu ada di atas mimbar sih? Nanti pemain musik salah sedikit, kenapa sih?
Saudara, apa yang terjadi kalau generasi muda dipercayakan? Try error biarlah. Masing-masing kita dulu memang kita nggak pernah try error. Yang tukang-tukang kritik itu. Langsung sempurna, boom, hebat. No. Saya sangat bersuka cita melihat Seraphim Choir menyanyi. Muncul nanti saya rindu ada Seraphim Choir 1, 2, 3 muncul. Muncul banyak pelayan-pelayan musik yang luar biasa. Halo anak muda, beranikah kau minta 2 porsi daripada senior-seniormu? Minta kuasa pelayanan itu kepada Tuhan. Supaya gereja ini boleh menjadi gereja yang meledakkan kota Manado. Beberapa saudara kalau ikut pelatihan hari Sabtu yang lalu, saudara akan tahu bagaimana kondisi di daerah kita. Berapa orang yang sadar? Ayo sadar. Orang sudah kirim. Tuhan sudah kirim orang-orang datang ke sini. Kita menyambut ini sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Detonator itu ada di tangan saudara. Lukas 14 ayat 23 katakan, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Tentu tidak dengan paksaan. Tapi Tuhan ingin apa? Supaya rumahku penuh. Saya ingin kalau suatu hari kelak nanti kalau saya melihat generasi ini, gereja kita bukan lagi 3 ibadah, 4, 5, 6 ibadah. Karena ada orang-orang yang kemudian keluar memberitakan Injil dan mereka datang membawa jiwa. Sehingga lokasi ini gak cukup lagi dan harus diberikan buka ibadah yang baru. Ingat, kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti kekosongan, ketidakhadiran Tuhan Yesus. Kenaikan adalah sebuah kenaikan level hidup saudara, pelayanan saudara, pemberian saudara. Detonator ada di tangan saudara, di tangan saya. Mau apa yang kau lakukan dengan detonatormu? Mari kita berdoa.